pernah ikut astral projection nggak? Dan pasti udah ketemu nama Avalon ya, Kang, ya? Siapa nama Belum. Avalon Kang As? Nama Avalonnya Kang Ashari aja. Oh, Kang As nggak ikut-ikutan astral. Nggak. Jadi memang benar-benar mensupport di tekniknya gitu ya? Website, internet. Betul. Jadi sebetulnya bukannya saya gini, ada pengalaman menarik juga sih masalah cari masalah kendan ini ya. Jadi waktu itu tuh saya eksperimen gitu ya, kan saya punya teknik yang tadi sudah diceritain ya, teknik buat nyimpleng gitu ya. Dan itu kan udah berapa kali dulu kalau di XI itu setiap hari Selasa minggu pertama setiap bulan tuh ada khusus buat fisik kan. Salah satunya endingnya adalah saya pengen teman-teman bisa nyimpleng tadi, supaya kalau dia latihan jebret gitu ya nggak cuman kerasa tapi kelihatan lah si energinya gimana. Toh itu yang akan membuat orang lebih percaya diri lagi kan. Nah, semua latihan metafisik hari Selasa itu kan endingnya adalah nyimpleng. Nah, suatu saat JA ini baru berdiri nih. JA berdiri. Kendan apa sih kendan? Waktu itu kendan juga kan saya belum terlalu ngeh kan gitu ya. Karena itu kan kita nggak pernah ngomong ketemu bareng gitu. Grup chat WA gitu. Jadi apa yang saya tangkap kan mungkin cuma sebagian-bagian gitu ya. Nah, tapi saya tahu ada beberapa clue ya. Oh, kendan itu ada hubungan sama kendan yang di fisikal ya. Di fisikal. Saya nyoba waktu itu. Sendirian dulu tuh. Ceprek, ini kayaknya ada batu gede nih gini ya. Ini kayaknya portal nih gitu. Pas dipegang, ceprek, bener ternyata portal. Just masuk ke tempat. Padahal itu yang batu yang gede itu yang kayak itu ya. Batu gede, oke. Oh ini portal nih gitu ya kata saya. Oh iya. Ternyata masuk. Loh kok saya ada di sawah gitu ya. Sawah. Gitu. Oke, ini kayaknya benar. Terus balik lagi kan. Saya nanya, ini ada nggak area yang beginian di Kendan? Oh ada Kang, itu bagian luar, gini nih. Kalau maju terus ada sungai. Oke, dah jangan cerita lagi kata saya. Saya perlunya itu doang gitu ya, bahwa bener itu teh di lokasi. Nah, jadi pas waktu hari satu hari Selasa, saya ajak tuh teman-teman yang biasanya SI, mereka belum tahu JA itu apa, karena JA-nya sendiri baru berdiri. Udah ikutin aja kata saya, gitu ya, ikutin aja. Salah satunya itu Kang Sagumbala tuh yang waktu itu nyasar gitu. Nah, tarik masih versi zaman dulu tuh, ditarik semuanya, ditaruh di satu tempat itu di depan batu itu kan gitu ya. Batu itu sepengetahuan saya udah pada ngumpul semua, udah semuanya tangannya ke depanin, niatin pegang itu batu di depan gitu ya. Mau kelihatan mau nggak kelihatan, pokoknya ikutin aja perintahnya. Kebetulan anak-anak ngikutin. Pada masuklah ke area Kendan itu di berbagai mencar-mencar gitu ya, di berbagai poin. Ternyata masuk itu nanti tergantung kamu nanti cocoknya di mana gitu. Ternyata gitu ya. Jadi saya banyak iya gini ya ternyata kayak tadi ya. Jadi karena saya terbiasa eksperimen, jadi saya eksperimen pakai anak-anak gitu. Yang penting aman kan gitu ya. Jebret itu pada cerita lah Kang, saya lihat ini, saya ini. Nah Kang ada satu yang nggak bisa masuk karena ternyata dia masih kepatok, mikirnya adalah ya udah di area situ dia malah naik ke atas bukitnya ada makam waktu itu ya. Dia lihat makamnya, Kang saya ada lagi makam segala macam. Udah balik dulu aja. Dan ternyata memang ada makam, realnya ada makam gitu. Jadi anak-anak real benar-benar ke sana dengan versi ke Desa Kendan di Garut. Di Garut itu Cipatat atau di mana ya? Nah disitulah saya berarti ini bener nih, karena saya bawa orang yang nggak tahu apa-apa, ngikutin doang, semuanya hampir semua punya pengalaman yang mirip-mirip gitu ya, entah itu sensasinya, entah itu visualnya. Nah dari situ itu sih pengalaman saya yang menarik gitu ya. Jadi ya dari situlah saya ingat berarti tugas saya adalah ngomong orang-orang yang mungkin nggak punya dasar banget segala macam itu untuk nyampe ke gerbang itu. Karena setelah sampai gerbang mah udah bebas gimana mereka gitu. Jadi pas masih setelah acara itu kan ada acara masuk ke gerbang gitu ya. Nah, saya nganterin sampai ke gerbang. Ternyata ada yang bisa masuk, ada yang enggak, ada yang dianterin kemana, udah beda-beda gitu. Pas dari situ saya udah mikir, udah berarti saya udah harus mengikhlaskan ya anak-anak yang ikutan, dan ini mereka udah punya jalan masing-masing, nggak bisa lagi tuh. Kalau zaman dulu kan di ranting ya,
pelatih ya mau anaknya masalah apapun kita bantu terus kan gitu ya. Iya. Pada saat itulah saya mikir saya nggak bisa nih, saya udah harus kayak tukang parkir aja, ini udah udah arah masing-masing. Di situ saya nggak bisa lagi ngikutin anak-anak gitu. Saya tugasnya ya udah sampai gerbang, ketika mereka dipersilahkan masuk sama penjaganya, sama gerbang itu kan sebetulnya kayak nyedot juga sih sebenarnya. Tak udah langsung mana sesuai perinding. Nyambung. Nah kayak gitu. Nah jadi ya pengalaman astral saya yang terluar biasa ya. Biasa tadi saya nganter anak-anak yang nggak tahu apa-apa masuk ke frekuensi Kendan tanpa event waktu itu full gitu, dan ternyata bisa gitu. Yang merasa kenapa ini karena saya merasa berharga aja gitu, ada gunanya gitu. Berguna gitu. Kalau udah masalah tracking lava, wah udah itu mah udah bagi saya udah itu udah tugasnya mereka lah kan gitu. Memang tugasnya ya yang gitu-gitu aja lah, yang simpel-simpel aja. Ya, tapi itu kayaknya bersinggungan antara jurnal astral sama latihan XHI. Soalnya kalau ikut jurnal astral di Kendan terus keluar agak pusing atau mual, cara mengatasinya latihan itu Kang. Betul. Yang Kang As dan yang itu yang Ramadan yang gini-gini ternyata itu menetralisir benar. Kalau misalnya nih habis dari itu terus ngerasa kayak agak gimana, udah latihan itu aja deh. Kalau enggak menyerap langsung energi alam gitu yang dulu diajarkan almarhum Kang Diki, jadi seger lagi. Jadi enggak lama-lama itunya apa enggak enaknya di badan gitu. Iya. Pokoknya kalau teman-teman punya basic gini kan ada anak, kalau kita lihat ya ada orang yang ikutan jatuh nggak punya basic banget. Nggak punya basic banget nafas ya. Ada yang misalkan udah olah nafas XHI, biasanya sih yang udah punya dasar olah nafas, begitu dia klik sama frekuensi JA-nya pasti dia lebih cepat ya perkembangan segala macam. Nah di satu sisi yang mereka yang belum punya basic olah nafas itu PR, karena pada endingnya seorang Avalon itu pasti fisiknya itu harus mendukung aktivitas astral dia gitu, mau nggak mau. Nah, jadi ya endingnya ya tetap aja sama, kamu mau mana juga. Pada akhirnya olah nafasnya itu lagi, yang dilatih itu lagi kan gitu. Jadi Kang As nggak ada nama Avalon ya? Enggak sih, banyak musuh juga. Isi banyak musuh. Ada ceritanya juga sih sebetulnya, karena bagi saya kan nama Avalon itu kan saya nanya juga ya, ini nama Avalon itu apa sih kan gitu ya, benar gitu. Iya. Nah, kayak gini. Iya, gimana nama Avalon Kang? Pas saya rada mengerti gitu ya, kan kebetulan saya juga ngobrol ya offline sama teman-teman gitu. Waduh, ini mah berat banget ini. Wah. Begitu kamu nemu ini ya. Begitu kamu tahu itu aslinya, maka pada saat itu dilantik dengan segala macam tugas yang bejibun beratnya yang harus diselesaikan. Bagi saya, waduh ini luar biasa ini. Nah jadi ada, kalau mau jujur-jujuran ya, dalam hati kecil saya masih, mungkin kalau zaman awal Avalon saya rada-rada iri, kok ini dapat ini pada gitu ya. Tapi dipikir-pikir, tar dulu ini kan namanya bukan buat gaya-gayaan ya, bukan dibikin di t-shirt gitu, ditulis gitu, bukan buat di status Facebook gitu. Artinya itu kan artinya aja berarti tugasnya kan gitu ya. Berarti kalau saya udah tahu artinya, udah dapat namanya, udah ngerti artinya, tapi saya nggak menjalankan, itu pengkhianatan terbesar terhadap DNA sendiri kan begitu ya. Ya lebih baik nanti dulu dah. Gitu. Terus terang kalau mau jujur mah itu, kalau jujur Kang, apakah secara intensif nyari ya bukan setiap malam ya, mungkin adalah setiap minggu ya, terutama ya sekarang ya saya lagi sama teman-teman lagi berlatih vibrasi ya. Intinya gini, ini vibrasi penting juga sih. Jadi anak-anak ini kan sebetulnya udah olah nafas, energinya besar, tapi dia nggak tahu nih energi ini bagaimana mengarahkannya. Jadi kadang-kadang banyak yang mengarahkannya sesuai dengan kondisi aja. Kalau dia kebetulan orangnya happy ya jadi energi mendukung happy. Kebetulan dia lagi rumit gitu ya, pusing, energinya mendukung pusingnya gitu ya.
Nah, makanya saya awal 2023 ini sama teman-teman di XAI lah sebetulnya, lagi ngulik banget gimana caranya anak-anak bisa mengarahkan energi ini supaya lebih bermanfaat buat kehidupan dia, kebahagiaan dia, buat kelimpahan dia gitu ya. Karena kita tahu energinya anak-anak besar gitu ya. Nah, dalam konteks saya lagi ngulik vibrasi ini juga, makanya kalau yang vibrasi sih hampir setiap malam ya, kita berlatih gitu, bagaimana untuk tuning sama energi ini. Nah, kalau yang buat Avalonnya dulu saya ngajar Avalon pengen gitu ya, hampir tiap malam tuh. Nah, tapi sekarang nggak lagi. Kalau Avalon, kalau yang JA sih saya lebih pakai buat ke klinik sih sebetulnya. Kayak kemarin lagi tepar, udah dah daripada malam-malam kita juga nggak bisa tidur, nggak apa, ya udah kita ikhtiarkan saja ke klinik gitu ya. Jadi yang kerasa banget efek dari JA sih sebetulnya yang saya pakai banget ya klinik, recovery, terus kadang-kadang kalau nyari jurus sih sebetulnya. Kalau jurus yang Ramadan itu kan sebetulnya simple ya, tapi itu sebetulnya kalau anak-anak XAI itu ngerti, itu saya nyiapin buat mereka bisa ngelatih jurus yang Ramadan itu udah lama. Potongannya tuh udah lama banget, sekian dulu gitu ya. Jadi bagaimana puzzle itu legonya diterima dulu, dia kuasai dulu, nanti baru dipasang-pasang, jadilah si jurus yang Ramadan itu. Nah, itu salah satu cara untuk testingnya ya salah satunya pakai jurnal astral juga gitu ya. Gimana caranya ini sinkron gak nih, nanti ngefeknya gimana gitu ya. Itu sih yang kepake banget antara jadi recovery dan eksperimen jurus sih sebetulnya. Eksperimen olah nafas yang di fisikal ya. Saya nggak ngobrol latihan di sana sih. Kalau latihan di sana kan anak-anak udah jago lah gitu ya. Di sana instrukturnya juga tuh usia ribuan tahun yang di sana mah kan ya pengalamannya luar biasa. Siapa saya lah kira-kira gitu ya. Tapi kan yang hidup di Bandung yang nyalain telegram yang kelihatan kan saya gitu ya. Nggak ada tuh tiba-tiba sepuh nyalain telegram kan nggak ada kan gitu ya. Wayahna harus saya yang ngulik dalam level sesederhana mungkin lah kira-kira gitu. Gitu teh. Itu sih manfaatnya. Jadi kalau nama Avalon antara serem juga nyarinya, iya belum belum secara spesifik ya, gitu. Ya kita nyoba-nyoba sih. Kan kalau nama Avalonnya cuman aku nemuin Sadama itu mempelajari gitu ya, belajar. Ya berarti belajar aja. Kayaknya udah menggambarkan kita, Kang. Mungkin Kang Asari ada hubungannya dengan menjadi guru gitu, menjadi pelatih. Kemungkinan besar. Kalau dari feeling ya, dari feeling sih pasti nggak akan jauh dari ya itu ngajar, terus ini menggiring ya, menggiring. Kemungkinan besar pasti yang begitu gitu ya. Cuman saya benar-benar kan dikasih tulis nama Avalon nih, mana yang paling vibrate dengan kita gitu ya. Jadi kan kayak ada teknik-teknik cari nama Avalon juga kan nggak hanya full ke perpustakaan Kenden kan ya. Ada cara teknik itu juga. Tapi udah, cerita ya. Dong, soalnya saya nggak tahu. Ada dikasih, ada list itu Teh Revi kan. Teh Revi suka bantuin kan. Ada yang nggak, jadi dulu mah bisa dibantuin gitu, dibantuin nyariin lah kira-kira gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau udah banyak ini mungkin repot juga gitu ya. Ada listnya. Jadi ada list nama Avalon set gitu. Nanti mana yang paling vibrate gitu ya. Nah itu juga saya setengah hati itu ngerjainnya gitu ya. Udah jangan. Sebetulnya kalau minta sih bisa aja gitu ya, pasti dibantuin gitu kan. Cuman antarlah terlalu berat bagi saya gitu ya. Mending menjalani apa yang udah saya yakini yang mungkin ya nggak jauh-jauh juga gitu ya. Cuman belum official ya. Tidak official dicap gitu ya. Iya. Tapi toh sudah dijalani kan gitu ya. Iya udah dijalani. Kalau menurut saya nama Avalon ya nama yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Gitu. Ya, takutnya terlalu keren namanya gitu kan. Kalau namanya terlalu keren kan jadi kita bingung ya. Waduh kan gitu ya. Karena soalnya saya orangnya kepikiran ya apa ya, kalau harus iya aku tahu mungkin pengennya tuntas gitu. Iya idealis tuntas, ya gitu. Idealis iya. Dan jadi yang terbaik. Kalau misalnya udah nemuin gitu, wah saya harus benar-benar maksimal jadi ini. Ya begitu gitu. Lah kira-kira gitu. Jadi
Ya jadi malah jadi beban ya kalau ke Iya saya. malah jadi beban. Jadi malah Udah jalan aja lah. Kalau nanti akhirnya gini malah, suatu saat dia sudah siap dia datang juga kan gitu ya. Dicari-cari toh saya sempat sebulan nyari-nyari terus ya mentok-mentok gitu ya, mentok-mentok dengan segala macam saya tanya juga ini kenapa ya gue kalau nyari gini segala macam. Endingnya ya kesimpulannya ya jangan dicari juga gitu ya. Pada satu saat dia akan muncul ya udah. Kesimpulannya gitu ya aku juga nggak ngoyo ya kayak nyari-nyari gimana gitu. Ya sebut namanya hafalan siapa? Mangga silahkan ya Kang Asari aja dah, gitu. Kang Asari aja. Nama lengkapnya Kang Asari siapa? Oh ya Muhammad Asari ya. Muhammad Asari ya. Oh menurut Kang As kemampuan astral itu berguna dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya untuk apa? Oke, ini buat teman-teman yang terutama dengerin nanti di YouTube ya. Teman-teman sekalian, kalau tadi ditanya penting atau enggak, berguna atau enggak, itu bergantung pada tiap kita masing-masing ya. Kalau teman-teman tanya pendapat saya pribadi, Kang, hilang. Menurut saya, halo tes. Nah sekarang muncul lagi. Tes, oke. Jadi kalau ditanya ke saya pribadi, berguna nggak nih kemampuan astral? Menurut saya sih, balikin ke pertanyaan, teman-teman pengen tahu nggak sisi lain dari kehidupan yang selama ini dijalanin gitu. Kita lihat nih, ada lemari, ada apa gitu ya. Pengen tahu nggak? Misalkan kalau, contoh aja kalau kayak Teh Ambar ya. Teh Ambar itu kalau ketemu meja, suka ada meja kayu ya, kayu solid gitu yang tebel tuh. Dia suka nangis sendiri, kenapa dia tahu itu meja tanamannya dari mana, dia tanamannya ngomong apa gitu ya, karena memang dia skillnya adalah bicara sama komunikasi sama si pepohonan begitu. Teman-teman mungkin lihatnya cuma meja doang ya gitu ya. Kalau kita kalau pengusaha furnitur ya melihat pohon besar ya pengennya main tebang gitu ya. Padahal dia ada ceritanya di si pohon ini punya cerita loh gitu ya. Dan dia cerita ke kita gimana gitu ya. Itu salah satu yang kemampuannya skill Ambar ya. Kalau bagi saya sendiri skill yang kerasa adalah saya nggak bilang saya bisa baca pikiran ya. Tapi saya bisa ngerti orang lebih mudah gitu. Tanpa dia harus ngomong, kayaknya dia nggak ngomong aja, kayaknya dia harusnya solusi ke sini gitu ya. Jadi problem solving itu sangat-sangat dimudahkan bagi saya gitu ya. Nah, kalau teman-teman memiliki kemampuan astral yang aktif, banyak sekali kemampuan yang akan sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Dalam ranah apa? Luas banget ya. Kalau misalkan itu parenting ya pasti ada aplikasinya gitu ya. Jadi dia mengenhance itu apa ya? Membuat enhance apa ya? Meningkatkan kemampuan kita berfungsi di berbagai bidang lah kira-kira gitu. Kayak gitu. Nah terus saya harus ceritain ini karena ini testimoni salah satu orang yang ikutan astral. Ya dan bagi saya powerful banget dan bagi saya itu penyadaran. Ibu ini usianya 60 tahun. Latihan olah nafas gitu ya, latihan olah nafas. Dia sebelum bisa astral itu kalau mau tidur malam dia selalu gelisah, dia khawatir besok saya bisa bangun atau enggak. Karena bagi seseorang yang usianya 60 tahun sekian, kehidupan setelah meninggal itu sesuatu yang karena nggak tahu ya, sesuatu yang sangat-sangat membuat khawatir gitu. Tapi setelah ada JA gitu ya, terus kebetulan dia ikut, terus kebetulan juga lagi aktif lagi itu si ibu sekali coba, ya Allah hebat lah, aktif. Dia testimoni, PA-nya bilang, Kang As, sekarang saya kalau udah tidur udah tenang, saya tahu bahwa ada kehidupan setelah meninggal ini dan bagi dia siap gitu kapan aja. Nah bukankah ini yang semua orang cari? Tujuan dari hidup dia tuh apa? Bukankah ini semua orang itu kan sibuk di dunia ini ya sebenarnya yang dicarinya itu kan gitu ya. Kenapa sih orang umroh berapa kali, haji berapa kali gitu ya, ibadah sedahsyat mungkin pengen cari jawaban ini gitu ya. Dan Jia ini memberikan ya, si astral ini memberikan sebuah jawaban yang dicari dan itu free banget gitu.
as long as kamu mau, kamu meniatkan untuk mau, maka jawaban akan datang gitu. Nah ini yang menurut saya powerful banget, dan bagi saya iya sih, saya dengar testimoni itu saya langsung, oh iya ya, ngapain juga gue hidup gitu ya, kalau nggak, tanpa tahu tujuan segala macam, tanpa tahu nextnya apa kan gitu ya. Nah ini menurut saya salah satu yang menurut saya kalau secara filosofis sih powerful dari sebuah pengendalian astral ya. Kalau kita bisa astral, kita bisa lihat sisi lain, pemahaman juga luar biasa gitu ya. Dan salah satunya tadi siap gitu kapan aja gitu. Terus saya pikir kalau teman-teman yang udah tahu nama Avalon ya, berarti kan perjalanannya udah panjang tuh. Menurut saya sih ya mau diambil kapan aja siap lah kan gitu ya. Nggak ada kekhawatiran menurut saya ya. Bukan saya ngedoain para dia cepat-cepat diambil ya. Tugasnya masih banyak gitu ya. Tapi ya mau diambil kapan aja pun mungkin udah beda gitu mindsetnya kan gitu. Itu nama Avalon yang udah deklarasi kali Om ya. Kali Kang As. Kan ada nama Avalon yang belum deklarasi, belum diakui. Paling bentar lagi juga dipanggil lagi, deklarasi lagi. Lagi mobilisasi semuanya juga. Semuanya harus dibuat siap lebih cepat ya. Nuansanya sekarang kan menyiapkan dengan lebih cepat. Nggak bisa jalan seperti, karena keadaannya tidak memungkinkan kita untuk nyantai kalau sekarang. Makanya sekarang teman-teman lagi latihan di Curug, lagi apa sih aja. Sebetulnya itu lagi disiapkan untuk lebih cepat gitu. Lagi untuk lebih cepat. Oh ya, ada tips agar dapat berastral nggak Kang? Waktu itu Kang As pernah di setiap akhir latihan membawa kita ke suatu tempat. Nah itu apakah berarti Kang As itu sedang melatih kita untuk atau yang sedang latihan sama Kang As yang belum bisa astral gitu ya? Gimana tipsnya untuk berastral? Oke, teman-teman sekalian, tadi ya melihat manfaat astral itu luar biasa. Saya sih menyarankan teman-teman langkah pertama adalah meniatkan dulu untuk bisa, gitu ya. Nah, perbaiki dulu mindsetnya, karena gini, yang nggak bisa itu gara-gara biasanya mental blocknya, banyak mental block yang sudah kita identifikasi ya. Yang salah satunya adalah identik bahwa yang namanya bisa astral itu adalah visual. Nah, jadi, dan itu pengalaman pribadi banget gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau tipsnya apa? Satu, niatin dulu ingin bisa. Karena kalau kita ingin, benar-benar ingin, maka semesta mendukung, badan mendukung, energi mendukung, udah pasti gitu ya. Kita pengen A ya semuanya ke arah A gitu ya. Kalau kita nggak tahu pengen kita apa ya kemana-mana energinya. Jadi teman-teman, satu, niatin dulu pengen. Kedua, mindsetnya perbaiki bahwa astral itu semua senses gitu ya, feeling termasuk, terutama feeling yang paling tajam tuh gampang tuh feeling sebetulnya, cuman banyak yang dimatiin gitu, belum kelihatan feeling doang gitu ya. Nah yang gitu tuh harus benar-benar di feeling tuh harus di-embrace dulu, feeling sesedikit apapun itu berarti kita bisa gitu ya. Nah ketika kita mulai, tips ketiga adalah mulai dari apa yang benar-benar kita rasain, jangan dari apa yang orang lain rasain. Ini ya, kalau saya sharing begini gitu ya, atau mungkin beberapa Avalon udah pada sharing kan, orang-orang kadang-kadang mengidentikan, berarti kalau saya mau astral harus begitu. Enggak begitu. Yang namanya astral itu personal banget, dan itu akan sangat mudah dari kalau kita mulai dari apa yang benar-benar kita rasain, sekecil apapun itu. Jangan nyari yang gede-gede lah, jangan tiba-tiba pengen layar kelihatan jebret gitu, udah itu malah terlalu besar. Mulai dari betapa nyamannya hembusan angin yang dirasakan gitu ya. Simpel itu. Nanti kalau udah begitu, nanti dia akan bergulir sendiri sesuai dengan yang namanya adaptasi badannya. Gitu ya kan, kita niatin itu udah otomatis kita masuk ke frekuensi ya. Nanti frekuensinya kan mulai berasimilasi, sinkron dulu gitu ya. Dan it takes time. Kadang-kadang butuh waktu, itu bisa seminggu, 2 minggu gitu ya. Biarin aja, yang penting terus dijalanin. Begitu sinkron, pada saatnya teman-teman akan merasakan sensasi-sensasi yang makin yang berbeda dan makin meningkat gitu ya. Awalnya cuman anginnya cuman gini, mulai nanti gerenyam-gerenyamnya, nanti mulai feel tenangnya dapet, nanti tiba-tiba gak kerasa tapi kok kayak ada di laut ya gitu ya. Nah kayak ada di laut, udah iyain dulu, laut dulu aja. Nanti lama-lama barulah terbentuk sih itu gitu ya. Jadi kan kadang-kadang
kita dengerin mobil ya dari jauh, baru kedengeran suaranya. Kita tahu ada mobilnya, yakin ini mah mobilnya ada, tapi baru kedengeran suaranya. Dia belum engkol gitu ya, kayak di pengkolan ya, kayak di belokan gitu. Mobilnya belum kelihatan, suaranya udah ada. Nah, orang itu begitu dengar suaranya, enggak ada gitu. Padahal harusnya ada dulu, ya ini ada ini. Masalah kapan dia belok, saat itu nanti baru visual ada. Gitu ya. Jadi tips saya 3 sih tadi ya. 1, benar-benar ingin dulu gitu ya, supaya semua energinya terarah. Kemudian mindsetnya dulu bahwa yang namanya astral itu semua senses, termasuk feeling, ya, praba segala macam termasuk. Yang ketiga adalah mulai dari apa yang nyata, jangan nyari-nyari, jangan bandingin sama teman-temannya. Jadi kalau saya ngobrol sama teman-teman yang udah follow, udah cerita, biarin aja itu mah pengalaman mereka kan gitu ya. Tugas kita juga beda-beda gitu ya. Toh yang mereka udah bisa disuruh muncul di latihan juga nggak bisa kan gitu ya. Ya tugasnya aja masing-masing kan. Jadi ya tugas saya mah mungkin sekrup, ya udah nyekrup kan gitu ya. Itu mungkin tipsnya kalau di breakdown jadi 3 ya itu sih. Semua bisa mulai dengan sangat simple kok. Apalagi dengan bantuan JA ya. JA mah udah canggih banget gitu mah. Gitu. Kalau mulainya mau dari olah nafas dulu gitu ya. Mana aja lah. Yang penting arahnya ke sana. Oke, kalau kita merasa capek saat berastral, Kang, setelah berastral apa yang harus kita lakukan? Ini setelah berastral? Kadang kan kebanyakan habis berastral sejam tuh, yang trace ke sebuah tempat, banyak yang merasa capek gitu loh. Itu tipsnya gimana, Kang? Nah, biasanya secara pengalaman saya ya, astral itu kan benar-benar pakai otak ya. Full banget dipakai tenaga energi ke otak. Ini seperti kalau kita belajar matematika mah udah 50 soal integral gitu ya. Wah, yang luar biasa harus mikir. Capek pasti kan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa capek dulu? Berarti aliran energinya nggak bagus. Antara 2, 1, baterainya memang kapasitasnya cuman bisa buat 30 menit gitu ya. Oh iya. Kedua, jalur-jalurnya bisa jadi baterainya bagus, kabelnya kecil gitu ya. Maka untuk pencegahan adalah latihlah yang penyaluran ke punggung gitu. Olah nafas perut minimal itu buat ngegedein kapasitas power banknya, nyalurin ke punggung itu untuk memastikan kabelnya dari seluruh badan kita ke otaknya dia lancar gitu. Jadi teman-teman, kalau tipsnya adalah persiapannya dulu. Ya, kalau kita udah tahu nih 30 menit capek. Ya, apalagi kalau kan sebenarnya capek atau enggaknya juga kan tergantung tujuan ya sebetulnya ya. Kalau tujuannya udah biasa kayak ke Kendan, itu nggak akan capek, itu sejam juga. Tapi kalau tiba-tiba ke tempat lain segala macam acelang-acelangan ya, acelang-acelangan itu apa ya? Pindah-pindah gitu ya, atau misalkan ada di sana energi lawan itu rada-rada besar kan, otomatis kita shield aja nyedot gitu ya. Ya berarti ya harus persiapan dulu gitu ya. Nah kalau kita tahu misalkan kapasitas astral nomor kita 30 menit, maka kita tinggal punya target simple. Next astral 35 menit tanpa capek. Itu aja tingkatin 5 menit gitu ya. Nanti di sanalah kemampuan kita akan berkembang dengan sendiri. Nah, kalau terpaksa ternyata terlanjur udah beres, kerasa capek banget gitu ya. Maka yang dilakukan adalah menurut saya adalah idealnya latihan ya, Tapi latihan yang paling simpel adalah udah tidur terlentang aja kalau bisa di lantai gitu. Nafas perut aja, telapak tangannya tempelin ke lantai, jadi ngelungkup gini ke bawah. Itu mah terima seterima-terimanya gitu. Atur nafas dan terima seterima. Biasanya itu langsung recovery-nya cepat sih. Itu yang kalau darurat banget ya. Yes, udah barang 5 menit 10 menit biasanya udah recovery baru bisa olah nafas yang normal gitu. Jadi kadang-kadang justru istirahat dengan kesadaran penuh itu bagian yang orang-orang lupa bahwa kadang-kadang orang tuh mikirnya kalau latihan tuh harus yang gerak-gerak gitu loh. Padahal nggak gitu juga gitu ya. Yang penting kesadaran kita ada di sana, olah nafas kita jalan, niat kita tuning gitu, ya itu udah efektif banget gitu. Jadi itu gimana Kang? Terlentang di lantai, di tanah langsung, tiduran perut di bawah ya? Tiduran ngadep ke atas. Enggak. Oh, tiduran ngadep ke atas. Terlentang berarti ngadep ke atas ya? Ya, iya.
terlentang ada ke atas. Iya. Tapi tadi kan harus nempel tangannya di lantai gini. Iya kan, tangannya dibalikin aja. Oh, tangannya dibalikin aja. Tangannya sampai badan kan, tempelin aja. Si tangannya biar gampang. Kan kita yang paling gampang ngerasain aliran itu di telapak tangan kan. Anggap aja itu kayak kita ngecas ke baterai besar bumi begitu. Di tangannya tempelin, ngecas. Nanti otomatis kayak hemodialisa. Hemodialisa tuh apa ya? Cuci darah tuh. Nanti ada sirkulasi tuh, saat kebentuk sirkulasinya. Niatnya itu apakah nggak perlu niat gitu aja atau ada saya niatin aja buat recovery gitu. Oh, niat recovery. Recovery. Kalau terlanjur capek ya, idealnya sih kita persiapan sampai nggak, kalau lagi asal nggak capek gitu. Tapi kalau ternyata udah capek banget, biasanya gitu asal itu kan sejam kalau ke suatu daerah yang itu misalnya ke segitiga Bermuda itu sejam. Nggak bisa balik sendiri kan, dibalikin. Berarti harusnya berdua itu. ya itu kalau tinggal ya itu aja recovery-nya itu menurut saya yang paling mudah ya, apalagi yang ya kalau udah tiduran udah paling mudah lah, nggak ada yang lebih mudah daripada tiduran lah gitu ya. Kalau yang lain pasti kan lebih sulit ya. Atau kalau mau latihan yang udah jurus yang kayak jurus seri Ramadan itu kan udah bagus banget tuh. Itu waktu itu juga bisa. Itu juga ngerasa nggak enak, kenapa? Udah. Karena di saat-saat mungkin aku merasa genting, ya udah Ramadan gini aja. Kok baikan? Wah, ternyata ini manjur ya. Yang halusnya, Kang, bukan yang kerasnya. Ya, halusnya. Halusnya langsung, aku langsung halus duduk. Konsentrasi duduk 3 kali. Wah, enakan, ya udahlah. Ya. Yang halus itu kan sebetulnya dia melancarkan sirkulasi energi badan. Kadang-kadang numpuk di mana ya, nggak ngalir dengan ini. Dia sirkulasi normalin lagi, terus nyerap, ngebuang ke bawah. Ngebuang ke bawah kan ada yang ke bawah dulu, terus nanti ditarik lagi ya. Itu kayak ngefilter sebetulnya. Jadi sebetulnya ya gerakannya powerful. Nah kalau teman-teman yang astralnya udah aktif, coba latih yang itu di sembari astral. Itu nanti kayak pengendali angin gitu. kayak wah seru lah kalau udah bisa asrama. Pokoknya yang aku rasakan badan jadi enak lagi. 3 kali. Pikir, wow, aku kan kepikirannya cuman itu doang, ya udah langsung itu aja deh. Ya. Itu udah bagus berarti refleksnya. Refleksnya udah mikirnya gerakan gitu kan. Udah bagus itu. Kalau dulu waktu belum tahu yang gerakan ini, kalau capek itu langsung menyerap energi dari alam aja yang dulu pernah diajarkan. Yang diputerin, ya. Itu juga ini juga agak enak di badan, jadi nggak gitu lagi. Enak. Lebih enak yang gerak sih, yang Ramadan sih udah lebih enak. Iya benar. Kalau jadi yang kayak gimana gitu, benar asli. Maaf ya Kang Diki ya, bukan ini ya. Bukan emang kayak ngerasa gimana gitu ya di sini ya. Agak susah ngejelasinnya. Iya, pasti susah dijelasin. Kalau yang belum melakukan mah susah aja. Ini memang harus dicoba sih gitu teh. Aku ada pertanyaan nih. Boleh. Karena aku juga masih belum tahu dan bertanya ke siapa. Jadi setiap bintang tamu yang mungkin berkemampuan menjawab, saya tanya, apa itu inner core Kendan? Apa itu Kendan dan apa itu Ramala? Oke. Kalau yang paling gampang dulu ya, Ramala ya. Ramala itu kan basically adalah kayak server sih. Aduh, kalau analoginya server ya. Jadi Ramala itu adalah, sepengetahuan saya adalah kantornya teman-teman JA yang pertama, di mana dia dibuat di tempat yang ya server. Jadi semua data itu disimpan di sana. Sehingga nanti kapanpun butuh akses kemanapun dimanapun, dia bisa narik data dari situ dengan mudah. Jadi posisinya itu memang di posisi yang kalau fiber optik mah ya, pertemuan fiber optik gitu, sehingga nanti dia gampang akses ke kemana-mana. Karena memang fungsinya buat data sih, monitoring di sana. Kalau itu Ramala, itu yang paling gampangnya ya. Nah terus kalau Kendan, ini banyak versi yang itu aja lah. Nah jadi Kendan yang di astral kan, bukan yang di fisik di Garut. Jadi sepengetahuan saya ya, nanti teman-teman yang lain yang lebih jago pasti bakal bisa mengkoreksi. Jadi kan
semua itu konsepnya adalah semua itu adalah frekuensi ya, termasuk kita yang hidup yang kayak di fisik ini kan sebetulnya basically frekuensi juga. Nah, frekuensi di alam ini sangat banyak gitu ya. Dimana kalau misalkan frekuensi yang hidup di frekuensi ini alamnya beda lagi dengan hidup di frekuensi ini. Jadi kita itu dibagi live itu berdasarkan segmentasi frekuensi itu, gitu ya. Jadi kayak jin frekuensinya berapa, ada mereka punya world sendiri gitu ya. Dia di frekuensinya mereka kan gitu. Nah, Kendan ini adalah sebuah posisi berada di posisi per apa ya? Kalau diagram itu irisan dari berbagai macam frekuensi. Sehingga dia bisa punya akses ke dimensi manapun. Nah, Kendan ini dibuat, dikonstruksi di titik itu supaya ya tadi memudahkan akses ke manapun. Dan dia punya sistem proteksi segala macam yang saya pikir itu dibangun oleh para astrolog yang udah mungkin ya, yang sekarang pun udah hidup ribuan tahun ya gitu ya. Yang di dimensi berbagai macam dimensi gitu ya. Jadi jangan mikir Kendan itu hanya diakses oleh manusia yang sekarang yang anggota Junon Astro, enggak. Ini dari berbagai macam frekuensi dunia dan teman-temannya membangun Kendan dengan mereka yang punya kesadaran yang sama untuk membangun Kendan ya ada di Kendan kan gitu ya. Nah, Kendan ini tadi posisinya ada di peririsan si frekuensi ini. Nah, kalau definisi apa ya, lokasinya sih kayak gitu ya. Kalau ditanya lokasinya di mana, iya di situ gitu ya. Di manakah? Apakah di bumi? Di mana? Oh, jelas bukan, nggak terbatas di bumi gitu ya. Itu kita udah nggak ngomong bumi aja gitu ya. Galaksi pun mungkin udah tebus-tebusan gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, terus pertanyaan apa Kendan? Kendan ya sebetulnya kalau menurut saya lebih ke visi bersama yang dibangun oleh mereka yang terpanggil gitu ya. Jadi kita pengen apa? Basic data segala macamnya ada di sana. Kita pengen membangun peradaban yang lalunya juga ada informasinya di sana. Kayak contoh kayak kita punya Kang Endang ya, Kang Endang pengen bikin pertanian yang organik, yang juga yang ramah lingkungan, ngambil datanya dari Kendan. Itu bagaimana menarik menurut saya ya. Jadi aplikasi dari keilmuan-keilmuan yang udah ada zaman dulu itu bisa diaplikasikan sekarang kan gitu ya. Di bumi yang saat ini gitu ya. Beda kalau mungkin di planet lain pun mereka akan ngembangin dengan teknologi yang berbeda segala macam. Jadi itu menurut saya sih Kendan itu adalah tadi ya visi di mana orang-orang yang punya visi bersama bisa ngembangin peradaban gitu. Dia nggak lagi mulai dari nol, tapi dia bisa mengakses ya sesuai dengan peradaban planet dia di level mana ya dia bisa maksimalin gitu. Dan orang-orang inilah yang akan ngebangun peradaban menurut saya. Karena ya tadi mereka nggak mulai dari nol gitu, mereka bisa nyontek lah gitu ya, nyontek yang udah bisanya apa gitu ya. Kan ya terbatasnya mungkin itu ya, di bumi ini kalau informasi sih udah level dewa ya, tapi pada level mana yang biasa diaplikasikan di teknologi saat ini ya orang-orang inilah yang akan membangun peradaban menurut saya. Nah, itu apanya ya, jadi apa dan siapanya ya orang-orang terpanggil yang punya visi untuk membangun peradaban gitu. Itu apanya. Kalau tadi di mananya apanya udah kejawab. Saya rada bingung nih, banyak banget yang bisa dijelasin tentang Kendan ya. Jadi Kendan itu dibuat oleh manusia yang berkemampuan astral. Iya, karena ngaksesnya kan memang salah satu syarat utama ngaksesnya adalah mereka sudah astral sensesnya sudah aktif ya. Nah, sekarang orang-orang yang astral sensesnya aktif itu ada yang masih kayak Ronin ya, sendiri-sendiri. Terus ada yang memang masih hidupnya ya di level rendah ya, kayak dukun segala macam gitu ya. Ya gitu aja hidupnya gitu ya, cuman level-level itu. Ada yang mungkin sudah tercerahkan. Yang sudah tercerahkan ini ada yang berkolaborasi, berkoalisi gitu ya, yang bekerja sama, berkoordinasi, ada. Apakah hanya Kendan? Enggak, ada banyak asosiasi-asosiasi gitu ya. Anggaplah asosiasi ya, perkumpulan. Nah, salah satu yang tertua dan memang
awal, mungkin kalau dibilang awal dari awal ya, awal banget ya Kendan ini yang memanggil yang saat ini sedang secara aktif memanggil para Avalonnya untuk kembali gitu ya, kalimatnya kan kembali ya, untuk kembali dan ngambil hak dan tanggung jawab dia gitu. Itu karena ya mungkin ya peradaban memang harus lebih cepat lagi dibangkitkan ya. Kan sekarang zamannya ceritanya mau kalau halaman buku mah mau dibalikin gitu ke halaman berikutnya. Nah, ini perlu, nggak bisa halaman buku itu terbuka sendiri gitu. Harus ada yang membukanya. Nah, Avalon inilah yang akan membuka jalan ke zaman baru gitu ya. Apakah di zaman kehidupan seorang Azhari yang sisanya mungkin cuma 30 tahun, 40 tahun lagi? Menurut saya sih enggak. Ya, ini akan takes effort, tapi kan sudah dimulai. Nah, tujuannya para teman-teman di JA ya minimal saya mencatatkan sebagai para pionir yang ikut secara aktif membuka peradaban zaman baru gitu. Itu sih kalau tugasnya mungkin kayak gitu ya. Makanya kalau dibilang tujuan JA itu apa? Membangun kolaborasi astral global kan gitu ya. Gimana caranya yang tadinya mereka belum tahu ada Kendan jadi tahu, yang tahu jadi ikut tertarik berpartisipasi, yang tadinya kontra bisa ikut suportif walaupun gak gabung. Ya karena mau nggak mau ya misinya yang membuka zaman baru itu. Bagian dari ya tukang bikin jalan loh ya gitu ya. Tukang ngaspal ya gitu ya. Sehingga nanti anak cucu kita lebih mudah lagi mencapai ke sini gitu. Gitu kan kayaknya timingnya kan sekarang ya mungkin kalau dibilang udah saatnya ya karena orang-orang udah mulai awareness-nya mulai tinggi ya terhadap hal-hal kayak gini. Kalau zaman dulu kan belum seperti ini. Sekarang orang disebut astral nggak terlalu negatif kan kalau di Indonesia ya. Di luar malah pada nyari-nyari. Nah, sayangnya adalah jawabannya adalah di orang-orang Indonesia. Misalnya di orang-orang yang banyaknya bahasa Indonesia gitu. Ya ini kan yang dicari-cari sama orang. Makanya saya appreciate banget nih. Kita berusaha untuk ngebuka lewat YouTube, teman-teman. Mungkin saya pikir Teteh punya akses untuk berbagai bahasa kan gitu ya, bisa. Karena itu yang dicari orang gitu. Yang dicari orang tuh ada di kita dan kita memberikannya secara free, totally free. Gitu ya. Hanya memang mungkin keterbatasan secara fisikal kita bahasanya, promonya gitu ya, yang masih perlu disesuaikan pakai bahasa yang sekarang gitu ya. Karena kan yang kita ajak bukan orang yang sakti-sakti aja. Pengennya yang orang biasa-biasa nggak sakti, bisa olah nafas juga kan gitu. Sekarang dia orang luar ikutan XHI aja. Ini apa ini, tarik tahan buang apa ini, kan nggak ada penjelasan bahasa Inggrisnya kan gitu ya. Iya. Kita butuh orang-orang yang native yang bisa ngejelasin, mereka ngerti, dapat manfaat dan mereka mau ngajarin lagi gitu. Pakai bahasa mereka. Saya nggak perlu mereka pakai nama XHI kok. Udah pakai nama sendiri aja, bikin dojo sendiri juga biarin aja. Yang penting tujuannya sama kan gitu. Nyiapin fisiknya supaya astral senses-nya udah lebih mudah aktif. Kalau udah masalah JA sih saya udah nggak khawatir, karena kalau udah di astral kan udah nggak pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Terus ngerti, mana ngoreng belum ngomong aja udah tahu dia mau ngomong apa kan. Mulutnya nggak gerak aja kita tahu. Ini kita lagi dimarahin kan gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau udah JA mah udah saya nggak khawatir masalah bahasa ya. Karena dalam kasus-kasus kan banyak ketemu sama astraler emang di astral. Mereka jadi taunya ya di astral gitu. Baru, oh ini JA-nya gitu ya. Ketemunya mah di astral kan gitu. Kan luar biasa itu ya menurut saya. Iya, gitu. luar biasa ya. Gitu. Nah, itu inner core Kendan apa itu Kang? Inner core Kendan.